Kalau dipikir-pikir, brand HP asal China ini makin lama makin ngeri ya. Bukan nggak mungkin kayak brand otomotif asal China itu sekarang makin mendominasi, apalagi di mobil listriknya. Asli, di pasar smartphone ini brand HP asal China juga udah leading nih. Bukan cuma adu ngebut-ngebutan ngecas dan adu spek doang. Sekarang itu udah banyak keunggulannya, apalagi di bagian kameranya. Nggak percaya? Nih buktinya, ada di Vivo X200 Pro. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Tapi di video ini gua bukan mau ngebahas spesifik soal X200 series aja ya. Ini mah tungguin aja resminya, videonya juga udah gua siapin. Nah, gua mau ngebahas sedikit nih soal Vivo. Gua rasa teman-teman setuju ya kalau peran Vivo di Indonesia ini penting, layak disebut sebagai game changer. Rutin ngebawa HP-HP jagoannya yang makin kesini teknologinya makin canggih, harganya juga makin worth it. HP Vivo yang menurut gua punya peran penting adalah Vivo V40. Ini tongkrongannya cantik, udah kelasan HP flagship. Tipisnya itu sih yang bikin enak, bikin betah ya megang lama-lama, ditambah lengkungannya tipis-tipis di layar nambah kesan mewah. Opsi warnanya juga dewasa plus elegan. Iya, sama yang gak kalah penting, ini ada IP ratingnya, bukan yang ecek-ecek tapi langsung IP68 plus IP69. Dust and water resistant yang bahkan tahan semburan air tekanan dan suhu tinggi. Dan kayak yang gue bilang di awal video, teknologi baterai HP China itu udah makin mantap. Bayangin body setipis ini bisa dapat baterai Blue Volt 5500 mAh loh. Ngecasnya juga ngebut di 80 watt flash charge. Vivo itu juga nggak pelit ngasih chipset, dibekalin Snapdragon 7 Gen 3 yang udah 4 nanometer, udah 5G ready dengan opsi kapasitas 8256, 12256 atau bahkan yang 12512 GB. Tapi tetap sih yang paling jadi selling pointnya ya di kameranya, udah pakai embel-embel Zeiss bos. Bahkan ini salah satu mid range dengan kamera terdebes pakai 50 megapiksel Zeiss Group selfie kamera. Apalagi kamera belakangnya udah ada Zeiss multifocal portrait ditambah lagi aura light, jadi combo killer, udah double kill ini mah. 50 megapiksel Zeiss OIS main kamera, ada OIS ditambah 50 megapiksel Zeiss ultra wide angle kamera. Bisa rekam 4K juga di 30 fps baik buat kamera belakang ataupun kamera depannya. Hasil rekamannya juga stabil. Vivo V40 ini termasuk yang udah dapat fitur AI juga ya, kayak AI Erase, AI Photo Enhance, sama AI Aura Light. Nah, kalau misalnya dirasa budgetnya belum cukup, ini ada opsi Vivo V40 yang versi Lite-nya. Ini ada yang 4G sama yang 5G. Yang 4G itu pakai Snapdragon 685 dan yang 5G itu pakai Snapdragon 4 Gen 2. Sama-sama punya IP64 dan layarnya ini sama-sama pakai AMOLED 120 Hz. Kameranya juga sama-sama 50 megapiksel juga dan bahkan daya ngecasnya juga dikasih 80 watt dengan baterai 5000 mAh. Nah, kalau ngomongin Vivo kayaknya kurang ya kalau nggak ngebahas line up X series-nya. Secara ini adalah line up yang jagoannya. Tahun ini ada X100 sama X100 Pro. Ini sih super rekomen buat fotoholic, desainnya aja udah into kamera banget. Moon Halo design, cakep lah, modul kameranya bulat. Nah, kalau X100 base model itu ngebawa triple kamera 50 megapiksel VCS True Color main kamera, ada OIS-nya, periskopnya, Zeiss Apo Telephoto 50 megapiksel 3 kali optical zoom, ada OIS-nya juga. Sama 50 megapiksel ultra wide angle. Sedangkan kalau yang X100 Pro ini lensa telenya 50 megapiksel tapi bisa menjangkau 4,3 kali optical zoom. Dua-duanya ini udah sama-sama ya pakai coating dari T-Star-nya Zeiss. Pengalaman gua waktu hunting foto pakai X100 ini yang paling nonjol adalah tangkapan dynamic range-nya yang luas banget. Kuat nih buat ngelawan backlight sinar matahari. Dan dia juga udah punya multifocal length yang mana bisa ngasih level zoom yang bertahap. Jadi kalau kita motret nih ya pakai 1 kali zoom, mau sampai 10 kali zoom ataupun lebih, itu kualitas gambarnya nggak jomplang. Termasuk kalau teman-teman suka motret makro, wah enak banget ya motret pakai X100 series. Karena lensa telenya tuh bisa dipakai buat foto makro. Bokehnya luar biasa creamy kayak pakai lensa kamera profesional. Soal jeroannya kalau kita ukur dari skor benchmark, X100 series ini udah masuk klub Antutu 2 jutaan. Maksudnya skornya itu udah tembus 2 juta, udah tutup mata ya buat dipakai main game berat juga. FYI, chipsetnya bukan Qualcomm tapi Dimensity 9300 yang udah pakai GPU Immortalis G720. Untuk kapasitasnya kalau yang X100 base itu 12256, kalau yang Pro itu 16512.
Iya, baterainya ya. Yang X100 itu pakai Blue Volt di 5000 mAh 120 watt flash charge. Nah, kalau yang Pro itu 5400 mAh ini 100 watt flash charge. Ini sih terdabes ya untuk kelas flagship. Nah, masih dari keluarga X series, Vivo tahun ini juga ngeboyong HP foldable-nya yaitu Vivo X Fold 3 Pro. Jujur aja ini jadi salah satu HP layar lipat paling berkesan buat kami di Droid Live. Pertama, udah jelas dari form factornya yang lebih lebar, artinya layar depannya ini nyaman ya buat dipakai ngapain aja, nggak sempit. Yang kedua itu tipisnya itu loh, ngegenggam HP layar lipat 2 lapis tapi tipis, ternyata itu enak banget. Terus masih ada dua hal lain yang sangat-sangat menjadi keunggulan Vivo X Fold 3 Pro ini dibanding kompetitornya, yaitu kamera dan baterai. Nah, untuk baterainya X Fold 3 Pro ini juga pakai teknologi Blue Volt di kapasitas 5700 mAh. Sumpah ya, ini baterainya awet banget. HP layar lipat dengan baterai terawet yang pernah gua pakai. SOT-nya itu rata-rata nggak kurang dari 7 jam. Ngecasnya juga ngebut ya, itu bisa di 100 watt. Dan satu hal lagi yang bikin HP ini beda best yaitu kameranya, karena kamera Vivo ini tetap all out yang ngasih spek kamera walaupun ini layar lipat HP-nya. 50 megapiksel VCS True Color main kamera, ada OIS, terus Zeiss telephoto kamera 64 megapiksel 3 kali optical zoom, ada OIS-nya juga sama 50 megapiksel ultra wide angle kamera. Jadi komposisi yang paling tersangar di kelas foldable. Hasil fotonya otomatis sekelas kayak Vivo X100 series alias mantep banget ya, eye pleasing, bisa rekam 4K 60 fps juga di semua lensanya, termasuk Zeiss multifocal portrait sama telefoto makro itu juga bisa. Nah, kalau sektor performa ini juga kenceng banget kayak X100 series, bedanya kalau di X100 itu pakai Dimensity 9300, kalau di X Fold 3 Pro ini pakai Snapdragon 8 Gen 3. Intinya dijamin ngacir. Sebenarnya di luar HP-HP yang barusan gue bahas ya pasti masih banyak HP Vivo lainnya ya kayak Y series misalnya, tapi at least lewat beberapa HP jagoan kayak V40 series, X100 series dan X Fold 3 Pro. Ini Vivo sukses ya ngasih warna baru sekaligus opsi lengkap buat kita yang pengen HP cakep di segala lini. Kalau buat market Indonesia mungkin Vivo V40 series yang laris manis secara harga yang ditawarin bisa ngasih desain yang high end, tipis, chipset keluaran baru, layar grade flagship, IP rating 69 dan kamera yang lawan banget di kelasnya. Oke, jadi segitu aja rekomendasi dari kita dari Droid Live untuk HP Vivo di akhir tahun di 2024 ini. Untuk yang barunya tunggu nih ya tahun depan.